Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meruntut semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, sebenarnya ada 3 ibadah yang itu tidak ada keraguan bahwa ibadah itu pasti sampai. Yang pertama adalah istighfar. Istighfar itu pasti sampai karena itu tujuannya kepada Allah, tidak ada yang lain. Maka orang yang memperbanyak istighfar, maka sebenarnya orang itu bukan hanya dimudahkan urusannya oleh Allah, tapi juga diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebenarnya kalimat istighfar ini Pak memang adalah merupakan satu hal yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Bahkan juga di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Jadi karena kalimat inilah yang sebenarnya memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah membuktikan seorang hamba. Jadi pembuktian seorang hamba itu kita adalah orang yang banyak kesalahan, banyak kehilafan. Maka kita memohonkan kepada Allah supaya dosa itu bukan dihapus tapi ditutupi. Nanti kalau Ramadan kayak begini tuh kita minta dihapus. Makanya sering saya ulang itu kalimat yang paling banyak kita ucapkan itu kalau Ramadan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Supaya dosa itu memang dibersihkan oleh Allah. Nanti kalau dia kemudian tidak akan dinampakkan lagi. Kemudian yang kedua yang pasti sampai adalah sholawat. Itu pasti, karena arahnya kepada Rasulullah. Makanya semua ulama sepakat bahwa sholawat ini tidak butuh ijazah dalam amaliyahnya, karena itu langsung kepada Rasulullah. Dan dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, hanya sholawat ini yang menjadi ibadah khusus yang dilakukan oleh malaikat sekaligus juga Allah. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dulu itu menyebut diri innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kamu kepada Rasulullah. Jadi sebenarnya sholawat itu adalah permohonan ampun, permohonan keselamatan. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma sholli, ya Allah berikan keselamatan ala atas Muhammad. Rasulullah ini kan jelas orang selamat. Dan itu Allah sudah jamin bahwa Rasulullah adalah orang yang pertama yang masuk dalam surga. Tapi kenapa kita masih doakan Allahumma sholli ala Muhammad padahal dia sudah jelas selamat? Sebenarnya doa ini kepada Rasulullah itu di kitabnya Imam Ghazali mengatakan bahwa itu salah satu cara Allah supaya Rasulullah itu tidak dituhankan. Nah sama kan Nabi Isa. Nabi Isa itu kan dianggap sebagai Tuhan oleh umatnya. Kalau Nabi Muhammad tidak mungkin dijadikan sebagai Tuhan, karena selalu kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, berikan keselamatan. Jadi tidak mungkin yang diberi keselamatan itu adalah Tuhan, pasti dia adalah hamba. Makanya kalau Nabi Isa itu tidak ada sholawatnya seperti itu. Jadi makanya Nabi Muhammad itu kenapa kita doakan Allahumma sholli ala Muhammad, itu supaya Nabi itu terpelihara dari dituhankan. Kemudian yang kedua, sebenarnya Rasulullah itu sudah jelas selamat.
Tapi kalau kita bersolawat, justru keselamatan itu tumpah ke kita. Makanya disebut itu 10 kali balasannya ke kita dari Allah dan malaikat. Sama ketika ada air di dalam wadah, di dalam ember, kemudian ketika ember itu sudah penuh, kemudian kita isi air, lebih banyak yang tumpah daripada yang masuk. Itulah maknanya. Jadi Rasulullah itu rahmatnya sudah penuh, keselamatannya sudah penuh. Ketika kita meneteskan saja doa satu kepada Rasulullah, itu lebih banyak yang tumpah ke kita dibanding yang lari ke Rasulullah. Jadi itu kuncinya. Kemudian sholawat ini kan 3 kuncinya. Yang pertama, rahmat Allah itu ampunan. Doa malaikat itu juga ampunan. Jadi malaikat itu yang mendoakan kita supaya kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ada malaikat yang kirim khusus ke Rasulullah, dan itu nanti menjadi syafaat untuk kita. Jadi sebenarnya 2 bendaharanya itu sholawat. Satu lari ke Allah, satu lari ke Nabi Muhammad. Jadi makanya nanti kan di hari kemudian itu dalam hadis qudsi disebutkan, ketika ada orang yang mau dimasukkan surga, kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, dia bukan hambaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, dia adalah umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan, kalau begitu masukkan ke dalam surga dengan syafaat. Tapi ada juga orang, Nabi Muhammad mengatakan, dia bukan umatku. Kemudian Allah mengatakan, dia adalah hambaku Muhammad. Maka Allah akan memasukkan dengan rahmat. Makanya orang masuk surga itu cuma 2 jalurnya. Kalau bukan jalur rahmat, jalur syafaat. Nah itu saja. Jadi kita butuh syafaat. Syafaat itu kan terbagi. Kalau syafaat Al-Quran itu yang paling utama. Sebenarnya syafaat Al-Quran itu menjaga orang untuk tidak masuk ke dalam siksaan. Kalau syafaatnya Nabi Muhammad yang umum, nanti di dalam neraka itu baru Nabi bolak-balik mengambil untuk mengantar ke surga. Jadi kalau Al-Quran itu memberi syafaat, memang tidak akan diazab. Makanya ada salah satu surah itu saya sampaikan ke jamaah, jangan tinggalkan surah ini. Mestinya baca sekali aja dalam 24 jam. Itu suratul Mulk, Tabarak. Sedapat mungkin kalau bisa hafal surah ini. Karena surah ini disebut surah Al-Munjiah. Al-Munjiah itu adalah surah perisai dari azab kubur. Orang yang menghafal surah ini itu tidak akan kena azab kubur. Ada dalam kisah itu, kita buka dalam kitab Risalah Ibnu Khaldun, ada juga di beberapa kitab-kitab Risalah itu diangkat para ulama. Ada kisahnya itu orang muslim yang fasik, ya, bukan orang kafir, bukan juga orang musyrik, tapi orang muslim yang fasik. Muslim fasik itu artinya dia rajin ibadah tapi juga melakukan dosa. Gitu. Jadi orang ini pemain judi. Jadi kalau dia pulang dari main judi, dia tidak tidur sebelum baca suratul Mulk. Jadi kalau dia pulang dari main judi tengah malam, dia ambil wudu kemudian baca suratul Mulk sampai dia hafal surah ini. Tapi pekerjaan sehari-harinya begitu, pergi main judi kalau malam, tengah malam baru pulang, tapi mengaji kalau pulang. Dan setelah dia meninggal, ketika malaikat datang mau menyiksanya, justru surah ini muncul. Jangan mengatakan, jangan aku siksa, saya ada di dalamnya. Itu masyhur di kalangan kitab-kitab para ulama itu. Malaikat mengatakan, tidak, dia harus disiksa karena dia pemain judi, dia orang fasik. Dia bilang, tidak, saya ada di dalamnya. Makanya malaikat kan itu makhluk mukallaf, maka dia melapor kepada Allah, mengatakan bahwa suratul Mulk melarang kami untuk menghukumnya karena dia ada di dalamnya. Dan Allah mengizinkan, jangan engkau menghukum. Makanya ulama kita mengatakan, usahakan surah ini dihafal kalau mampu. Ya. Jadi yang pemain judi saja ini masih bisa tidak kena siksa. Kalau kita buka di bab-bab awal di kitab Sunan Abu Daud, kalau itu saya punya kitabnya, Sunan Abu Daud, di bab-bab awal itu, suatu ketika ada sahabat tidur di bumi, artinya tidur di tanah, kemudian dia mengambil pelana unta. Itu pelana itu yang istilahnya yang dipakai pelapisnya kalau naik unta sama kalau naik kuda. Itu dia jadikan bantal. Tiba-tiba ketika dia balik, dia mendengarkan ada orang membaca Al-Quran di dalam tanah. Langsung dia kaget. Dia bangun itu, kemudian dia perbaiki pendengarannya, ternyata betul ada suara dari dalam tanah. Kemudian dia bangkit lari ke Rasulullah. Dia beritahu ya Rasulullah, kami mendengarkan ada orang mengaji dari dalam bumi. Kemudian Nabi datang ke sini.
Kemudian Nabi mengatakan, oh dia membaca surah Al-Murjiah. Dan itu orang meninggal. Dan itu membaca Al-Quran. Kalau kita ada rezeki bisa ziarah ke Yaman, itu ke Kubah Hawa. Di situ masih ada kuburan yang masyhur, yang wali namanya Sabit Al-Bunani. Ya, jadi nama orang itu adalah Sabit Al-Bunani. Termasuk beberapa orang Indonesia itu yang pernah berkunjung ke sana. Itu kalau orang ziarah ke Sabit Al-Bunani itu dia mendengarkan itu mengaji di dalam kuburan. Itu sampai hari ini. Ada salah satu ulama kita dari Mandan, Habib Fauzi Al-Mahdani, yang mantan Imam Masjid Syuhada 4 ini. Itu saya pernah tanyakan langsung ke Naga, dan dari juga dari Hadramaut. Tanyakan langsung ketika dia datang ke pondok. Saya tanyakan langsung ke beliau, bahwa apakah benar Sabit Al-Bunani itu mengaji di dalam kubur. Dia mengatakan, saya yang 3 kali menziarahi langsung. Dan itu ketika kami duduk di atas makamnya, itu kami dengar suaranya keluar dari makam. Itu membaca Al-Quran di dalam kuburan. Itu di Hadramaut. Dan itu dikenal para ulama-ulama kita. Jadi ada orang yang diberikan keistimewaan itu di dalam kuburnya membaca Al-Quran. Itu bukti bahwa di alam kubur itu sebenarnya itu bisa terdengar suara. Dan banyak yang saya pernah menyaksikan, kalau yang azab ya bukan orang mengaji, tapi azab kubur. Kan dari kuburan kemudian papannya itu hangus, terbakar. Padahal papan itu kalau kita pasang, kalau orang meninggal pasti papan baru diberikan. Itu penutupnya. Tapi penutupnya itu harus terbakar di bagian bawahnya sampai bolong. Tidak mungkin ada api dari atas turun ke bawah, karena itu kan tanah kedalaman 1 meter lebih. Sampai kain kapan itu harus sampai tulang-tulang. Jadi sebenarnya azab kubur itu nyata. Makanya Nabi itu selalu ajarkan, Allahumma hawwin alaina bi zakaratil maut. Kemudian usahakan ini tadi suratul Mulk, amalkan itu, baca. Paling tidak kalau kita baca sampai 1 tahun pasti hafal. Yang penting setiap hari pasti hafal. Ada juga orang itu Pak sebenarnya tidak hafal Quran, tapi dia Al-Quran sudah masuk pada dirinya. Artinya apa? Ketika disuruh hafal dia tidak bisa hafal, tapi kalau orang baca dia tahu sambungannya. Ada begitu. Itu biasa guru-guru mengaji begitu. Artinya dia Al-Quran sudah masuk pada dirinya. Itu beda Pak. Jadi orang itu sepertinya sudah terjaga oleh Al-Quran. Guru-guru mengaji orang-orang tua itu begitu. Kalau dia buka sambungannya dia tahu, biar pembakarnya itu menyapu nama ngaji anak buahnya jatuh. Salah, buka sambungannya itu. Dia tahu kalau buka sambungannya. Tapi kalau disuruh menghafal tidak hafal. Tapi kalau orang baca dia bisa sambung. Kenapa? Itu karena Al-Quran sudah melekat pada diri. Jadi itu ada memang orang seperti itu. Sama aja kita biasa yang sering baca surah tertentu di surah apa tidak hafal. Tapi kalau imam baca surah itu kita bisa ikuti. Ketika dia salah kita bisa tahu ini salah, bukan sambungannya. Itu sebenarnya kita sudah memiliki. Ya. Jadi memang ada hal-hal yang penting kita sebenarnya ambil di dalam Al-Quran. Tapi kalau tidak bisa dengan itu, ada beberapa cara untuk menyelamatkan orang di alam kubur itu, untuk supaya tidak kena azab kubur. Yang pertama itu ketika memasukkan ke dalam lahat, termasuk membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulillah. Itu juga penyelamat. Kemudian ada juga yang dikasih tarik minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Tapi yang paling bagus itu Pak, bacakan Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dibaca 7 kali. Ketika selesai diletakkan jenazah, buka pengikat kain kafan yang ada di kepalanya, kemudian yang ada di kakinya, kemudian ambilkan tangan 2 genggam, bacakan Inna anzalnahu. Kemudian bacakan 7 kali
Setiap sampai satu kali itu ditubuhkan ke tangan. Yang di tangan kanan kita itu ditaburkan di menyentuh bagian kulitnya. Di bagian muka itu bagian sakti. Kemudian yang di tangan kiri taburkan di kain kafannya. Itu tidak akan kena azab kubur. Itu. Tapi jangan orang lakukan itu. Ya, sebenarnya kalau kita sudah makamkan orang, jadi kalau orang sudah pulang dari pemakaman itu sekitar 40-50 langkah, mesti ada orang tinggal satu itu Pak. Tidak langsung pulang semua. Jadi ada satu orang yang tinggal itu di pemakaman. Nanti sekitar 50 langkah orang meninggalkan itu, kita sendiri itu ambil tanah pas bagian kepalanya, lurus, kira-kira lurus dengan kepalanya, ambil, genggam, bacakan inna sallahu 1 kali, baru kembalikan. Baru ambil di bagian pusarnya, lurus dengan bagian pusarnya, genggam, bacakan inna sallahu, kemudian kasih kembali. Kemudian ambil di bagian kakinya, bacakan juga inna sallahu 1 kali, baru kasih kembali. Itu bilang orang Buddhis paktan rakibun, supaya orang yang meninggal itu tidak menampakkan jingkar itu. Biasanya kan ada orang meninggal itu di desa dia, itu yang dipakai supaya jingkarinya itu tidak keluar. Kemudian yang kedua, keluarganya juga tidak terganggu. Biasa kan orang itu kalau ada rumah sudah tempati orang meninggal itu kayak ada orang naik di atas rumah ketika dibuka itu tidak ada, kayak ada orang jalan. Kalau dukun itu dia bilang wah itu sudah anunya itu ruhnya itu kembali, padahal bukan, itu jingkari. Itu karena dia tidak baca ditanya. Kemudian tidak ada kuburan atau tempati jin kalau itu dibaca. Kalau ada kuburan biasa ada jin itu menampakkan diri, cari saja orang yang baru dimakamkan di situ baru baca. Itu bilang paktan rakibun, istilahnya itu yang supaya tidak ada gangguan jin. Tapi orang terakhir, jadi orang semua sudah pulang, kita tinggal sendiri. Ya, jadi sekitar 40-50 langkah itu. Iya, mestinya kan itu tugasnya imam Pak. Ya, mestinya imam itu jangan cepat pulang. Itu ada tinggal satu khusus memang itu membacakan. Saya tuh paling senang begitu kalau misalnya tiba-tiba ada waktu saya di kampung kemudian ada orang yang meninggal, tapi masyarakat juga tahu kalau ada saya tinggal memang di situ, sengaja pergi siaran dulu yang lain kemudian doakan, perhatikan orang semua sudah pergi, baru kita anukan. Ada hikmahnya tuh, ada hikmahnya. Kadang-kala kalau ada orang meninggal di kampung itu tidak bisa tahu kalau itu dibaca. Jadi ada juga bagusnya. Cuma kalau orang penakut ya biasanya tidak pergi sama orang juga pergi kita, ya kan jadi masalah kan. Padahal tidak ada juga orang meninggal itu kan paling enak, tidak pernah protes-protes, ya kan. Nah, jadi sudah itu aja, jangan takut dengan itu. Sebenarnya kita bacakan itu yang paling kalau itu tuh menjaga orang itu supaya dia tidak kena azab kubur. Jadi saya akan nanti bahas tata cara penyelenggaraan jenazah ini juga penting karena banyak orang tidak paham itu. Dan menyelenggarakan jenazah itu paling enak karena tidak pernah protes. Dimandikan jenazah itu tidak pernah marah, itu bilang jangan putar, tidak pernah. Kalau orang hidup itu banyak sekali ngomongnya, kalau orang meninggal kan tidak. Cuma memang Nabi mengatakan urusi jenazah sebagaimana kau mengurusi pengantin. Itu memandikan tidak boleh bunyi saja. Biasa juga ada orang memandikan yang gigi pisau kan, masih ada di sini, tidak ada. Atau gigi daun-daun itu karena dilarang bicara. Makanya disuruh gigi kan tidak bicara itu kalau ada gigi. Nah itu kalau dilarang bilang jangan bicara, kadang ngomel kalau memandikan itu sebenarnya tidak boleh ngomong. Yang tidak boleh diomongi adalah kekurangannya orang yang dimandikan. Itu sebenarnya inti. Jadi saya kira ini yang perlu saya wasiatkan. Ada satu tadi, yang pertama adalah 3 ya. Satu adalah istighfar, yang kedua adalah salawat, yang ketiga adalah sedekah. Pasti Pak, sedekah biar riya. Saya mengatakan sedekah riya itu tetap orang bisa dapat, cuma bukan dari sedekahnya. Karena Nabi itu berdoa 3, ya Allah, jangan yang berdoa adalah yang bersedekah, tapi yang menerima sedekah. Karena yang bersedekah itu bisa saja riya, tapi kalau yang menerima sedekah itu tidak mungkin riya. Maka ketika dia berdoa, maka orang yang bersedekah ini bisa diterima doanya karena didoakan oleh orang yang ikhlas. Yang kedua, kata Nabi, ya Allah, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Makanya orang yang disedekahi itu ketika dia bergembira, walaupun kita riya, tetap kita dapat pahala. Cuma bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Nabi Muhammad. Itu caranya Rasulullah menjaga kita. Makanya kita itu selamat Pak. Yang penting sedekah. Pokoknya mau riya mau apa silakan sedekah. Yang penting didoakan atau yang kedua menggembirakan. Makanya di situ lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Tidak sempurna iman seorang itu kecuali dia memberikan sesuatu yang baik. Makanya jangan bilang kayaknya ini kue mau dibahas, bawakan saja siang udah makan gitu. Kalau begitu itu tidak boleh. Jadi usahakan berikan itu yang masih baik, ukurannya bagus, artinya masih layak untuk dimakan sehingga menggembirakan orang. Nah, makanya itulah sehingga kita dilarang sedekah diikuti dengan perkataan yang tidak baik. Kan biasa orang begitu. Ambil, minta terus itu tidak boleh. Kalau ada yang minta datang ke rumah itu jangan dicaci. Kalau tidak ada yang dikasih cukup doakan. Ya, insya Allah itu aja yang dia doakan. Jangan baru kita kasih baru maju, baru dia bilang ini selalu minta itu jika kemarin datang lagi itu. Tidak ada gunanya pemberian itu ketika menyakiti orang yang disedekahi. Itu tidak. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.